Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka kuliah subuh. Dan topik kali ini itu dari bidang bedah saraf. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana kita mendiagnosis kelainan kongenital pada bedah saraf. Ya, ini kelainan kongenital pada bedah saraf. Apa-apa saja kelainan kongenital di bedah sarafnya? Kelainan kongenital itu ada yang bisa mengenai kepala dan ada yang tulang belakang. Jadi yang untuk kepala ini diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi kelainan kongenitalnya. Kita akan mencoba membahas. Ini ada craniosynostoses, ada encephalokel, ada hydrocephalus, ada Arnold-Chiari, arachnosis, dan juga untuk kelainan di spinalnya diantaranya spinal bifida ya. Beberapa diantaranya akan kita bahas bagaimana cara menegakkan diagnosisnya. Jadi fokusnya ke sana, ke penegakan diagnosis. Ya, mungkin tidak akan kita bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini craniosynostoses. Kita coba mengenal dulu craniosynostoses ini apa. Ini adalah kondisi kelainan patologis di mana terjadi penutupan prematur dari sutura-sutura di kepala. Ini berhubungan nanti akan kejadian adanya kelainan atau deformitas dari bentuk kepala. Nah, kondisi ini juga menyebabkan adanya penekanan atau kompresi dari otak pada posisi di mana terjadinya synostosis. Juga bisa disertai dengan kelainan kongenital lain. Nah, ini sekedar review lagi anatomi dari sutura dari kepala ya. Ini ada yang namanya sutura sagittalis yang posisinya di tengah-tengah. Ini memisahkan antara hemisfer kiri dan kanan. Ini sutura sagittalis ya. Lalu ada lagi yang melintang tegak lurus dari sutura sagittalis. Ini memisahkan antara tulang frontal dengan parietal. Ini namanya sutura koronaria. Lalu ada lagi sutura di belakang ini membatasi tulang parietal dengan occipital. Ini namanya sutura lambdoid. Lalu ada juga fontanel anterior, fontanel posterior. Semuanya punya waktu penutupan sendiri ya. Bahkan ini sutura koronaria sampai 40 tahun. Nah, di depan ini juga ada sutura metopik. Nah, tapi ini menutupnya lebih dini ini. Ini antara 9 bulan sampai 2 tahun biasanya sudah menutup. Dan kalau fontanel ini biasanya di usia 18 bulan ini menutup. Nah, pada kasus-kasus di mana penutupan ini terjadi prematur, maka terjadilah craniosynostoses. Ya. Apa-apa saja tipenya, itu tergantung lokasi dari sutura yang menutupnya tadi. Jadi kalau yang tertutup prematur itu adalah sutura sagittal, yang terjadi adalah sagittal synostosis. Kalau yang tertutup itu adalah coronal sutura atau sutura koronaria, maka yang terjadi adalah coronal synostosis. Begitu juga selanjutnya tuh kalau sutura lambdoid atau sutura metopik. Nah, kalau pansynostosis ini adalah kalau semuanya suturanya menutup secara dini. Ya, jadi nanti kepalanya seperti tower biasanya. Nah, ini bentuknya ya seperti ini, sekedar memberikan gambaran normalnya seperti ini kepala itu. Jadi untuk ukuran diameter anteroposterior ini normalnya seperti ini ya, yang anteroposterior itu lebih lebar dibandingkan yang diameter biparietal. Nah, tapi pada kondisi di mana terjadi sagittal synostosis, ini anteroposteriornya tetap lebih panjang, tapi proporsinya jauh lebih panjangnya dibanding normal. Sedangkan bagian yang biparietalnya justru jadi menyempit. Ini biasanya disebut dengan shape-like head atau skull. Jadi dia seperti perahu, memanjang. Nah, kalau coronal ini sebaliknya. Biasanya diameter anterior posteriornya itu lebih mengecil daripada normal. Ya. Nah, pada kondisi ini nih
sinostosisnya cuma terjadi di satu sisi, unilateral. Nah, ini kalau yang lambdoid, ini terjadi penutupan di sutura lambdoidnya. Nah, ini biasanya terjadi flattening atau pendataran dari kepala. Nah, kalau pada mectopic synostosis, nah, ini yang terjadinya kepala seperti ini nih, runcing. Ya, ini posisinya di depan ini, di anterior. Sutura metopiknya menyatu lebih dini. Ya. Jadi bentuknya trigonosepal jadi bentuk kepala. Seperti segitiga. Oke. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama kita bahas sagittal synostosis. Sagittal synostosis ini sering juga disebut dengan scaposepal, boat shaped skull. Ya. Jadi ini kondisi yang paling sering ditemukan. Jadi kepalanya memanjang ini dari yang anteroposteriornya, diameternya lebih panjang, diameter biparietalnya lebih kecil, bagian frontalnya biasanya menonjol, begitu juga dengan occiputnya. Dan ini kalau kita coba palpasi, ini akan teraba ini sutura sagittalisnya. Ada ridgingnya, ini teraba ya. Jadi memang kalau untuk diagnosa craniosynostosis ini, dari bentuk sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan gambaran ini jenis craniosynostosis yang mana ya. Jadi ini gambarnya. Kepalanya lonjong ke belakang. Nah, ini yang coronal synostosis. Ya, ada dua tipe. Ada yang bilateral, ada yang unilateral. Kalau yang bilateral ini kita kenal dengan brachycepal. Sedangkan yang unilateral ini ada yang plagiocepal ya. Anterior plagiocepal ini karena disebut anterior karena nanti yang lambdoid ini namanya plagiocepal juga, tapi posterior plagiocepal. Nah, ini kalau yang tadi tumbuh kepalanya itu ke belakang, memanjang, kalau ini ke lateral dan ke arah superior. Nah, biasanya ini mengakibatkan diameter antero-posterior dari kepala itu pendek gitu ya. Dan rongga orbitalnya menyempit dan juga bisa terjadi hipertelorisme. Kalau kondisinya unilateral, terjadinya asimetris dari orbita dan pergeseran dari alis. Nah, ini di 3D-nya, ini kelihatan ya, di 3D CT scan-nya, di mana ini terjadi unilateral synostosis. Di bagian tangannya, kirinya. Ya, ini pada craniosynostosis ini juga ada kondisi yang sindromik, di mana kondisi sinostosisnya disertai dengan kelainan lain. Ada yang tipenya yang Kruzong, ada yang upper. Nah, Kruzong ini biasanya ada selain kelainan sinostosisnya, juga ditemukan kelainan pada sphenoid, orbita, dan facial bone. Yang ketemu adalah hipoplasia dari midface. Kalau pada upper syndrome, itu sama seperti Kruzong syndrome, tapi disertai dengan syndactyly. Nah, ini kondisi-kondisi yang sindromik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang lambdoid, ya, lambdoid synostosis. Nah, ini ada bilateral juga dan ada yang unilateral ya, mirip seperti apa namanya coronal synostosis tadi. Kalau bilateral namanya brachycepal, yang unilateral yang brachycepal posterior, kalau unilateral plagiocepal superior. Dia biasanya mengakibatkan pendataran pada bagian posterior dari kepala. Nah, kalau diraba nih akan ketemu indentasi dari sutura lambdoid. Nah, ini satu yang selanjutnya adalah metopic synostosis. Ini kelihatannya khas sekali nih gambarannya ya. Jadi kayak runcing nih bagian depan kepalanya. Seperti segitiga nih, meruncing. Ini ada tonjolan ya kalau dari CT scan 3D-nya. Dan ini gambaran CT scan brain-nya. Ini akibat penyatuan dari sutura metopik yang prematur. Nah, ini dinamakan juga dengan trigonocepal.
Nah, ini sinostosis. Ini semua suturanya mengalami prematur closure. Nah, ini kepalanya ini seperti tower ya, tower-like skull. Ini disebut juga dengan oxysepal. Bagaimana kita menginvestigasinya sebenarnya dari pemeriksaan fisik ya, kita sudah bisa memikirkan diagnosa dari craniosynostosis karena bentuknya yang khas, baik yang sagittal, coronal, atau yang lambdoid ya. Nah, ini pemeriksaan imaging tambahannya yang kalau untuk X-ray kita tahu biasanya kalau sutura itu ketemunya gambarannya radiolucent ya, sama seperti fraktur, vascular marking. Nah, kalau pada sinostosis itu lucennya menghilang ya. Jadi yang biasanya ketemu di posisi anatomis dari suturanya itu ketemu lucent, nah ini menghilang. Nah, kalau disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial, itu biasanya muncul gambaran akibat peningkatan tekanan intrakranial, yaitu Bitten-Koppel-Karvalia ya. Dan berikut juga dengan erosi sela. Itu biasanya kalau ICP-nya meningkat. Untuk pilihan pemeriksaannya yang paling baik itu CT scan 3D. Itu jelas sekali menunjukkan adanya sinostosis. Terjadi penebalan atau ridging dari posisi yang mengalami sinostosis. Nah, selain itu di CT scan juga kita bisa melihat gambaran dari jaringan intrakranialnya, otaknya, atau melihat juga ada atau tidak hidrosefalus. MRI juga bisa digunakan ya untuk melihat biasanya hanya untuk melihat ada kelainan intrakranial atau tidak. Tapi pilihan yang paling utama adalah CT scan. Pertama yang CT scan 3D. Ini beberapa contoh dari pemeriksaan CT scan. Ada yang 3D ini. Ini unilateral ya, unilateral plagiosepal ya. Ini unilateral coronal sinostosis. Ini biasanya kalau normalnya kita akan lihat ada sutura nih, sedikit ada celah dari tulang. Nah, kalau pada sinostosis ini hilang. Nah, kalau di 3D-nya ini lebih jelas lagi ya. Ini nggak ketemu nih. Nah, kita juga melihat ini diameternya ini, diameter anteroposteriornya juga bisa kita nilai. Ini memendek ya. Yang untuk sagittal ini memanjang. Jadi proporsinya nggak sesuai itu seperti normalnya. Jadi ini lonjong kepalanya. Ini 3D-nya kelihatan jelas sekali. Yang koronarianya tetap nggak apa-apa, tetap belum menutup. Ini yang sagittal ini terlihat hilang. Nah, ini kalau disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Ini tulangnya terlihat seperti bolong-bolong seperti ini. Ini karena tekanan intrakranialnya meningkat. Ini yang menutup dini adalah sutura koronaria. Ini kelihatan menutup. Tapi di bagian lain justru tulangnya seperti bolong-bolong ini, yang Bitten-Koppel Karvalia ya. Oke, untuk sinostosis sebenarnya untuk diagnosanya cukup mudah ya kita mendiagnosa karena gejalanya yang khas, tampilannya yang khas. Kita juga bisa menebak juga ini bagian mana yang mengalami sinostosis karena itu penting untuk tata laksana selanjutnya. Tata laksana dari kraniosinostosis ini tujuannya adalah untuk mengkoreksi kelainan atau deformiti dari tulang kepala. Selain itu juga untuk mengatasi efek penekanan yang mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, prosedurnya apa? Simple reseksi dari sutura, bisa strip atau linear craniotomy. Nah, bisa juga tipe yang keduanya itu yang udah ekstensif craniofacial surgery. Selain dilakukan koreksi pada kraniumnya, juga dilakukan koreksi pada orbitanya. Jadi karena ada kasus yang kayak seperti coronal sinostosis, itu kan ketemunya shallow orbita ya. Nah, ini dilakukan fronto orbital advancement.
Nah, itu tindakannya yang lebih ekstensif. Nah, ini ya, tindakan operatifnya dilakukan nih yang strip craniotomy. Ini gambarannya. Sebelumnya ada sagittal synostosis nih, di tengahnya nih sedikit menonjol, dan ini yang sudah dilakukan koreksi. Nah, ini sedikit gambaran dari tindakannya ya untuk synostosis. Selanjutnya kita masuk ke kelainan berikutnya ya. Ini kelainannya encephalocele. Apa yang terjadi pada encephalocele ini? Itu yang terjadi adalah protusio dari struktur-struktur intrakranial itu keluar dari jaringan tulang kepala karena adanya defek. Nah, ini biasanya terjadi di midline, bisa terjadi di anterior, posterior, ataupun basal. Nah, ini encephalocele. Kalau berdasarkan isinya, ini ada yang namanya meningokel. Ini karena yang keluar itu hanya LCS dan meningen aja. Tapi kalau LCS-nya disertai dengan jaringan otak, itu namanya encephalocele atau meningoencephalocele. Ini di gambarnya ya, kelihatan ada defek dari tulangnya, dan di sini keluar cairan atau LCS, sedangkan pada posisi yang ini disertai dengan jaringan otak. Nah, ini berdasarkan beberapa posisi dari encephalocele ini, ada yang di occipital atau kita sebut posterior ya, posterior meningoencephalocele. Nah, di sini defeknya di bagian belakang. Nah, ini parietal, ini yang frontal ya, frontoetmoid di sini. Nah, ini yang basal, dia ke transfenoidal ini keluarnya, protusio dari jaringan otak. Gejalanya bagaimana? Gejalanya itu tergantung beberapa faktor, tergantung ukuran, tergantung lokasi, tergantung jumlah dari jaringan otak yang keluar dari defek tersebut. Nah, itu bisa hanya kelainan kosmetik saja, atau bisa disertai dengan kelainan neurologis, ya, tergantung dari itu tadi, posisi, ukuran, jumlah dari jaringan otak yang keluar. Ini yang pertama, anterior meningoencephalocele, atau disebut juga sincipita atau frontoetmoid. Biasanya external openingnya di nasofrontal, nasoetmoid, atau nasoorbita. Nah, paling sering ini muncul dengan gangguan kosmetik ya, gangguan bentuk wajah. Jarang-jarang ditemukan disertai dengan kelainan neurologis, dan biasanya disertai dengan kondisi intelijensia normal, gangguan ada gangguan tumbuh kembang, ya, ini memiliki prognosa yang bagus. Kelainannya berupa kelainan kosmetik, yang mungkin dialami adalah gangguan psikososial kalau seandainya kelainannya ini tidak dilakukan tindakan. Ini di depan ya, biasanya di antara mata ini penonjolannya. Nah, ini posterior meningoencephalocele ini. Nah, yang ini lebih sering berkaitan dengan kelainan neurologis, terutama kalau yang jaringan otak yang keluar dari defeknya ini cukup banyak. Ini gambarnya yang di posterior ya. Nah, bagaimana kita menginvestigasi atau pemeriksaan imaging yang dibutuhkan? Yang paling terbaik itu MRI. Ya, dengan MRI kita bisa melihat lebih jelas konten dari selnya, apakah ini jaringan yang keluar ini termasuk bagian mana. Nah, itu lebih jelas kalau dengan MRI. Kalau dengan CT scan juga bisa digunakan. Dengan CT scan kita bisa melihat anatomi dari tulang, ada tidaknya defek, dan protusio dari jaringan. Nah, ini bisa juga dengan CT scan. Ini gambarnya ya, ini ada defek, dan ini jaringan otak yang mengalami protusio. Nah, kalau dengan MRI lebih jelas lagi, ini struktur jaringan otaknya yang keluar. Ini bisa terlihat
dengan jelas. Treatmentnya bagaimana? Treatmentnya kita lakukan surgical excision dari selnya dan isinya ya, dan dilakukan watertight, penutupan dura yang watertight. Dilanjutkan dengan tindakan rekonstruksi, terutama yang tujuannya untuk kosmetik gitu, yang di depan bisa juga dilakukan rekonstruksi dari tulangnya. Nah, pada kondisi pasca penutupan dari meningoencephalocele ini, yang harus kita perhatikan adalah kejadian hidrosefalus, terutama kalau yang pada kondisi yang besar itu dan cairan yang banyak keluar itu pada kasus meningocele. Nah, ini kita harus amati, ada komplikasi yang bisa terjadi dengan kita menutup dan memotong dari mengisi dari selnya, bisa terjadi hidrosefalus ya. Jadi itu termasuk yang akan kita follow up ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, nah, jadi kalau untuk meningocele ini cukup jelas juga ya tampilannya. Dari tampilan kita sudah bisa sebenarnya menegakkan diagnosa, tapi bagaimana kita juga bisa menilai dari pemeriksaan penunjangnya, bagaimana kita membaca apa saja kelainan yang ditemukan. Nah, itu jadi diagnosanya sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, selanjutnya kita membahas dengan hidrosefalus. Hidrosefalus mungkin sudah lebih familiar lagi ya. Jadi ini kelainan akibat penumpukan cairan di ruang ventrikel, baik bertekanan ataupun tidak, itu akibat tidak seimbangnya antara produksi dan absorpsi, akibat dari obstruksi dari cairan dari cerebrospinal ini. Ada yang tipenya obstruktif, ada yang tipenya komunikan. Kalau sumbatannya terjadi sepanjang sistem ventrikel, itu proksimal dari granulasi arachnoid, kita sebut dengan non-komunikan atau obstruktif. Tapi kalau sumbatannya terjadi pada granulasi arachnoid, di mana sumbatannya itu gangguannya yang terjadi adalah gangguan absorpsi, itu kita sebut dengan komunikan hidrosefalus. Nah, untuk congenital hidrosefalus ini biasanya tipenya yang obstruktif. Kausanya bisa yang diantaranya ini adalah aqueductus stenosis, bisa juga dengan diakibatkan Dandy Walker ya. Kalau yang congenital, ada juga Chiari. Nah, ini tampilan yang harus kita nilai dari kasus hidrosefalus. Ini yang pertama, adanya pembesaran kepala yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dari wajah dan tubuh gitu. Jadi kepalanya membesar tidak proporsional, lebih besar kepalanya. Lalu peningkatan progresif dari ukuran lingkar kepala ini, yang kita bisa komparasi dengan kurva normal dari pertumbuhan dari lingkar kepala, itu sesuai dengan usia. Nah, ini terjadi peningkatan yang progresif ya. Juga bisa ditemukan ubun-ubun besar yang menonjol ataupun tegang. Bisa ditemukan frontal bossing, bisa ditemukan sutura yang melebar. Nah, perlu dicari juga adanya dilatasi dari vena atau venekasi. Lalu ada sunset appearance atau upward chest palsy. Ada juga McEwenstein atau pada saat kita perkusi itu ada crackpot sound. Pada beberapa kasus juga bisa disertai dengan iritabilitas ya dan gangguan tumbuh kembang. Nah, ini dari gambarannya. Yang pada gambaran di sini ada ketemu pembesaran kepala ya. Pembesaran kepala, ada sunset eye appearance, ada venekasi, ada frontal bossing, ada bulging fontanel. Ini normalnya datar ya, bulging fontanel. Ini hal-hal yang harus kita
temukan pada pasien. Bisa saja tidak semua ditemukan, bisa saja hanya satu atau dua, tapi ini hal-hal yang harus kita periksa pada pasien dengan hidrosefalus. Ya, bagaimana diagnosisnya? Ini ada diagnosis yang dilakukan prenatal, biasanya dengan USG. Ya, baik yang USG ini bisa dilakukan sebelum lahir atau sesudah lahir. Tapi kalau yang sesudah lahir ini pilihannya tetap CT scan ya, karena ini lebih baik CT scan. Kalau di X-ray apa yang kelihatan biasanya sutura yang melebar. Nah, pada kondisi di mana ada peningkatan tekanan intrakranial, ini yang ketemu overbeaten appearance ya. Tapi seringkali yang kita temukan adalah pelebaran dari sutura. Untuk CT scan itu yang biasa paling sering kita gunakan karena pemeriksaannya informatif ya. Kita bisa melihat gambaran dari ventricle, kita bisa mengukur lebaran dari ventricle. Kita juga bisa menentukan apa sih penyebab dari hidrosefalusnya. Nah, kalau MRI juga begitu, ya bisa memberikan gambaran intrakranial yang lebih baik. Jadi gambaran ventricle-nya juga terlihat. Pada kasus terjadi sumbatan pada aqueductus CVI juga bisa dengan MRI kita bisa melihat hilangnya aliran pada aqueductusnya. Tapi yang paling sering kita gunakan ini adalah CT scan. Ini contoh CT scan. Di sini kita lihat, kalau dalam menilai CT scan yang harus kita lihat ini sistem ventricle itu kan ada ventricle lateral ya, ventricle 3, ventricle 4. Nah, kita harus lihat yang melebar yang mana. Jadi kalau pada hidrosefalus obstruktif itu kan penyumbatannya di sistem ventricle. Dan kalau yang komunikan biasanya di penyerapan yang terganggu ya, absorpsi. Nah, biasanya yang melebar itu semuanya. Kalau pada ini kita lihat nih ventricle 4-nya tidak ikut melebar ya, tapi ventricle lateralnya melebar. Nah, ini sedikit tentang penyebabnya, kondisi-kondisi. Yang pertama itu aqueductus stenosis. Ini sering juga disebut dengan triventricle hidrocephalus. Jadi ventricle 4-nya ditemukan normal. Yang membesar itu biasanya ventricle lateral dan ventricle 3. Kita tahu kan aliran dari ventricle itu dari ventricle lateral menuju ventricle 3 melewati foramen Monro, lalu ventricle 3 ke ventricle 4 melalui aqueductus Hilti. Nah, aqueductusnya mengalami stenosis. Otomatis yang di atasnya itu begitu terjadi sumbatan, nah, terjadi pelebaran, sedangkan yang ventricle 4-nya tidak terdampak ya, tidak terkena di sini. Makanya yang ini kalau untuk tipe obstruktif ini kita lihat kalau dari pemeriksaan imagingnya kita lihat gambaran ventricle 4-nya gimana. Di sini terlihat jelas kalau ventricle 4-nya kecil ya. Ini jadi kalau hidrosefalusnya bisa kita diagnosa dengan hidrosefalus etosa stenosis dari aqueduct-nya. Nah, contoh yang lain ini Dandy Walker. Pada Dandy Walker ini terjadi pelebaran dari fossa posterior. Yang terjadi juga ada di sini adalah agenesis dari permis cerebellar. Jadi yang di sini kita lihat nih cerebellumnya ini terbentuk dengan baik. Ini bisa komplit agenesis atau parsial atau dysgenesis. Ini cerebellumnya nggak terbentuk dengan baik dan terjadi dilatasi dari ventricle 4. Ini dari pemeriksaan imagingnya bisa kita lihat ada fossa posterior yang melebar dengan tidak terbentuknya dengan sempurna dari cerebellumnya. Nah, ini hidrancephaly. Hidrancephaly ini sebenarnya kena kelainan lain lagi ya. Ini gangguan postneurulasi. Nah, biasanya tidak ditemukan atau hampir tidak ketemu jaringan otaknya. Tipis sekali. Dari pemeriksaan CT scan itu bisa kita lihat tuh kadang dari tebal cerebrumnya itu kurang dari 1 cm. Atau bisa sampai nggak ada sama sekali. Nah, intrakranialnya diisi dengan cairan ECS. Bisa ketemu jaringan cerebrumnya, tapi biasanya itu di basal.
Nah, fossa posterior juga masih bisa kita temukan seperti brainstem atau cerebellum. Cuman yang bagian frontal ke atas itu tidak ada ya. Ya, biasanya kalau kepalanya ini membesar progresif, cepat sekali. Ukuran kepalanya sangat besar biasanya. Gimana kita memastikannya dengan kondisi hidrosefalus dengan pemeriksaan transiluminasi ini positif ya. Jadi ketemu transiluminasi ini pemeriksaan yang khas untuk hidroensefali. Dan kalau dilakukan EEG biasanya tidak ditemukan aktivitas vertikal. Nah, jadi pemeriksaan CT scan-nya ini kita bisa nilai di sini adalah ketebalan dari korteks. Jadi kita nilai ini korteksnya kurang dari 1 cm, ya, tipis sekali ini, untuk membantu kita menegakkan diagnosa hidroensefali. Treatment dari hidrosefalus ya, dan berbagai kausanya. Ini ada yang dengan shunting teknik, ada yang ventriculoperitoneal shunt, ada yang ventriculoatrial shunt, ventriculopremolar shunt, ada Torkinson shunt, dan juga ada peritoneal shunt. Peritoneal shunt ini bisa seperti pada kasus Dandy Walker tadi. Jadi dipasang shuntnya di interkis. Atau bisa juga ventriculo-kis peritoneal shunt. Jadi dihubungkan dari ventrikelnya ke kisnya, lalu dihubungkan ke rongga peritoneum. Kalau untuk endoskopik, ada yang tindakannya endoskopik ventriculostomy. Ini biasa kita lakukan untuk kasus yang obstruktif ya. Lalu bisa juga aqueductoplasty. Ini pada kasus stenosis aqueduct. Ini stenosis aqueduct ini bisa dua-duanya. Nah, ini ventriculoperitoneal shunt ya. Jadi drainnya diinsersikan ke intraventrikel, lalu dilakukan tunneling ini dihubungkan ke kavitas atau rongga peritoneum. Contohnya. Ini yang Torkinson ya. Ini pada kasus untuk yang obstruktif. Ini dihubungkan dari ventrikel ke cisterna magna. Nah, kalau untuk tindakan endoskopik, itu yang pertama ventriculostomy itu kita melakukan, ini biasanya untuk hidrosefalus obstruktif ya. Jadi dilakukan pembuatan stoma untuk menghubungkan langsung dari ventrikel 3 ke ruang arachnoid, jadi ke cisterna prepontin ya. Jadi dibuat lubang di dasar ventrikel 3 dengan bantuan endoskopi. Nah, yang kedua aqueductoplasty ini dengan bantuan endoskopi juga identifikasi aqueductnya, lalu di sini dipasang stent misalnya. Nah, ini contoh tindakannya. Kalau untuk ventriculostomy ya, dasar dari ventrikel 3 ini dilubangi. Jadi dia tidak lagi melewati aqueduct ini. Yang diharapkan cairannya ini keluar dari sini, dari stomanya. Nah, kalau untuk ini gambarannya ya, dilakukan pembuatan stoma. Nah, kalau untuk aqueductoplasty ya, tindakannya ini diidentifikasi aqueductnya, lalu di sini dilakukan pemasangan balon dulu untuk memasang balon, lalu dipasang stent ya di sepanjang aqueductnya. Tapi ini tindakannya operator dependent ya. Jadi dan juga ada kita khawatir juga akan struktur-struktur yang berada di sekitar jaringan ini. Jadi memang sekarang ini pilihan memang lebih sering dilakukan tindakannya dengan shunting prosedur. Tapi ini bisa salah satu opsi yang bisa kita pilih untuk penanganan hidrosefalus. Ya, mungkin sekian. Kita tidak membahas semuanya ya di sini. Masih ada beberapa kelainan kongenital yang untuk
ngapain kita tidak bahas mungkin di lain kesempatan karena takutnya waktunya tidak cukup. Jadi kita bahas bagian yang di kranialnya untuk gimana kita menegakkan diagnosis dari kelainan kongenital ini. Ya, jika ada pertanyaan, silakan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Resti yang telah menyampaikan materi mengenai diagnosis kelainan kongenital bedah saraf. Jadi untuk teman-teman residen yang ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan. Izin Chief. Ya, silakan Bang. Izin saya... Rian. Ya. Assalamualaikum Dok. Izin Rian ingin bertanya Dok. Ya, Waalaikumsalam. Ya baik Dok. Untuk pertanyaan pertama Dok. Jadi jika nanti kalau kita di daerah Dok. Jadi kan tadi tampilan klinis pasiennya untuk yang sinostosis itu ada kemiripan seperti klinis dari tampilan pasien Down syndrome Dok. Jadi kalau yang ingin Rian tanyakan, kapan untuk pemeriksanya kan yang paling khas itu kan dari CT scan 3D. Nah, jadi pada usia kapan kita lakukan untuk tindakan rujuk Dok, sementara di tempat fasilitas di daerah itu tidak ada untuk pemeriksaan CT scan kepala 3D. Apakah kita menunggu sampai usia tertentu atau kita langsung rujuk ke fasilitas yang ada untuk lakukan pemeriksaan CT scan kepala 3D-nya, Dok? Ya, langsung jawab nih moderator. Ya silakan Dok. Ya, jadi kalau untuk kraniosinostosis itu kan penutupan prematur ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana tulang kepala ini harusnya belum menutup, tapi ini sudah terjadi penutupan. Nah, dan ada juga kondisi ideal di mana otak itu berkembang golden period ya, pertumbuhan otak yang terjadi di 2 tahun pertama. Nah, tentu kalau terjadi penutupan prematur ini, kita harus tangani lebih dini karena jangan sampai kondisi ini mengakibatkan gangguan dari pertumbuhan otak. Nah, ini idealnya kalau pada pasien ini kita temukan dini, ya kita rujuk, tapi ada rule of 10 kalau di sini. Jangan juga terlalu cepat ya, karena kalau untuk tindakan rekonstruksi ini kita harapkan dilakukan di usia yang lebih dari 10 minggu. Nah, jadi kalau untuk diagnosanya tadi, selain dari bentukan, kita juga bisa, ini tadi kita raba kan, kalau seandainya suturannya pada kondisi normal kan masih terbuka ya. Jadi kalau seandainya kita raba itu memang terasa sudah menutup, ya itu bisa kita curigai dari suatu kondisi kraniosinostosis. Tapi ada juga kondisi ini, ada yang harus kita kita perhatikan bahwa sinostosis ini bisa terjadi penutupan dari, ini biasanya kepalanya lebih kecil ya, bisa kita temukan kecil, penutupan dini dari sutura, lalu terjadi gangguan pertumbuhan otak. Tapi ada juga kondisi di mana otak itu kecil, jadi suturanya menutup karena otaknya kecil. Nah, pada kasus-kasus seperti ini itu bukan sinostosisnya penyebabnya di sini ya, tapi karena mikrosefalnya. Nah, jadi kalau pada kasus-kasus kraniosinostosis biasanya dengan sutura yang menutup dini, tapi otaknya pertumbuhannya tetap normal, nah itu akan terjadi desakan gitu dari otaknya. Otaknya ingin tumbuh, tapi suturanya sudah menutup. Nah, gambaran tekanan intrakranial itu akan tampak, peningkatan tekanan intrakranial. Karena yang normalnya sutura ini belum menutup, kepalanya masih bisa expand, tapi ini sudah terjadi penutupan. Kalau pada kasus-kasus mikrosefal, itu tidak akan tampak gambaran peningkatan tekanan intrakranial, karena memang otaknya yang sudah kecil, lalu tulangnya menyesuaikan dengan ukurannya yang kecil itu menutup lebih ini. Ya.
seperti itu. Cukup paham, Rian? Atau ada pertanyaan lain? Ya, Ryan, gimana Ryan? Iya, cukup sih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Izin Dok, mau menyambung dari pertanyaan Ryan. Kalau untuk prognosanya apakah sama itu? Sama Dok, Anda kan tadi ada beberapa tipe dari sinusosis, apakah sama prognosanya itu Dok? Ya, Menyambung untuk dari tipe ya. Nah, untuk tipe sinusosis ini ada yang sindromik dengan ada yang non sindromik ya. Tentu kalau untuk yang sindromik itu kelainannya lebih banyak lagi, jadi bukan hanya sekedar di kepala saja. Nah, tentu prognosanya jauh yang kalau yang sindromik jauh lebih tidak bagus ya. Ini kelainan kongenitalnya banyak dengan orbitanya juga kelainan, juga dengan wajahnya juga kelainan. Nah ini kalau dari sisi prognosa tentu berbeda ya, yang sindromik dan non sindromik. Gitu. Tapi kalau untuk tidak disertai dengan kondisi lain, tentu kalau kita lakukan tindakannya tepat waktunya, tentu harapannya tetap ada waktu untuk tumbuh kembang dari jaringan otaknya. Itu tadi kita mengejar golden periodnya. Ya, kalian kita mengatasi hanya kemungkinan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang sindromik itu kan memang kelainannya banyak ya. Itu kompleks. Bukan hanya di wajah, juga bisa sampai ke tangan itu. Jadi tidak satu kelainannya. Contohnya tadi ya, Kruzong dan Apert. Ya, Dok. Terima kasih Dok. Untuk rekan-rekan residen yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Baik Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dok, gue ingin bertanya Dok. Ya, Waalaikumsalam. Pada kasus encefalokel tadi Dok, itu kapan sebaiknya dilakukan tindakan surgical Dok pada kasus encefalokel Dok, baik itu encefalokel ataupun meningocele Dok. Kemudian bagaimana prognosis dari masing-masing setelah dilakukan tindakan surgical Dok? Nah, gitu aja Dok. Terima kasih Dok. Baik, ya untuk pertanyaan kapan dilakukan tindakan. Nah ini juga tergantung dari kondisi dari selnya ya. Jadi ada pada kondisi seandainya terjadi ruptur, ini seringnya pada kasus yang posisinya di posterior, ya occipital meningocele. Nah itu kondisi seandainya terjadi ruptur, itu sifatnya harus segera. Itu seandainya baru lahir terjadi ruptur, nah itu harus dirujuk. Tidak ada waktu kita menunggu, itu harus segera dilakukan tindakan. Kenapa? Karena adanya hubungan antara intrakranial dengan ekstrakranial ini akan mengakibatkan risiko terjadinya infeksi yang bisa berdampak terhadap prognosa yang tidak baik. Jadi kalau kita temukan bayi baru lahir dikonsulkan dengan adanya meningocele atau meningoencephalokel yang ruptur saat lahir, itu harus segera sifatnya. Kalau kita temukan dalam kondisi masih baik ya dengan ditutup kulit, ada juga kondisinya itu kulitnya tidak sempurna terbentuknya, itu juga meskipun tidak pecah tapi jaringannya tidak sempurna tertutup, terlihat itu jaringan yang di dalam. Nah itu juga sebaiknya secepatnya. Tapi kalau tertutup dengan baik, itu posisi terutama yang di anterior, nah itu kita juga sifatnya menunggu rule of thumb ya, itu baru kita lakukan tindakan rekonstruksinya. Ya, terima kasih Dok. Ada tambahan dari masih ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain?
Izin moderator, bisa bertanya? Ya, silakan. Izin dong, izin menanyakan di rumah sakit pernah kita jumpai hidrosefalus dengan indikasi pemasangan pipihsan emergensi, dok. Nah, pada pasien dengan hidransefaly, apakah ada indikasi untuk dilakukan operasi emergensi, dok? Atau kapan sebaiknya dilakukan operasi pada kasus pasien hidransefaly? Dan bagaimana prognosisnya, dok, setelah melakukan operasi, dok? Terima kasih, dok. Baik, jadi kalau pada craniosynostosis, pada meningocele atau meningoencephaloceele, tadi itu ada rule of 10 kan untuk opsi timing dilakukan tindakannya. Kalau hidrosefalus kita tidak menunggu, kita lakukan tindakan sedini mungkin. Begitu kita ketemu, kita lakukan tindakan. Karena yang kita kejar adalah jangan sampai otak itu tertekan begitu lama. Jadi dia ada waktu periode ideal untuk tumbuhnya otak, maka dilakukanlah sedini mungkin. Cuman tujuannya ini berbeda ya kalau pada hidransefaly, meskipun ini hidransefaly ini jaringan otaknya nggak ada, tetap ada indikasi untuk dilakukan tindakan. Tujuannya adalah mencegah otak kepalanya membesar secara progresif. Meskipun kita tidak mengharapkan nantinya tumbuh kembangnya akan normal ya, tapi minimal dengan kita melakukan tindakan dini, kita lakukan pemasangan cam secara dini, kepala itu tidak akan terlalu besar gitu. Kita pernah melihat kan hidrosefalus yang kepalanya sangat besar, itu mobilisasinya juga susah. Biasanya anaknya tertidur saja, suka ada ulkus dekubitus. Nah, itu kita mencegah itu. Jadi jangan terlalu besar. Jadi dilakukanlah tindakan dini. Tapi kita harus kalau kasus-kasus hidransefaly, kita harus hati-hati untuk memberi penjelasan pada keluarga bahwa kita tidak mengharapkan bahwa tumbuh kembangnya akan normal, karena dengan pemasangan selang itu tidak akan serta-merta membuat jaringan otaknya itu tumbuh. Jadi memang tujuan tindakan kita di sini hanya untuk mencegah ukuran kepalanya semakin membesar dan memudahkan nantinya dimobilisasi oleh keluarganya, digendong atau dipindahkan. Beda ya kalau seandainya kepalanya udah terlanjur besar tuh biasanya anaknya udah baring aja sepanjang hari ya. Nah, kalau hidrosefalus kita lakukan dini. Memang harapannya itu tadi biar tidak terganggu pertumbuhan otaknya. Dan bisa kita ketemukan nantinya pasien dengan hidrosefalus tumbuh kembangnya tidak terganggu, itu bisa. Apalagi kalau kita lakukan tindakannya sejak dini. Jadi kalau kita ketemu pasien hidrosefalus di daerah, jangan nanti ketemunya, oh Bu, jangan sekarang dulu, nanti tunggu masih terlalu kecil. Nah, kadang-kadang pasien datang udah terlanjur besar sekali kepalanya, tindakan kita tidak membuat ukuran kepala itu jadi mengecil, tapi kita mencegah untuk jauh lebih besar lagi. Jadi kalau sudah terlanjur lama atau delay pengirimannya, nah kepalanya udah terlanjur besar. Begitu kita pasang selang, ya tetap besar, cuman tidak tambah besar secara progresif, itu yang kita harapkan. Nah, jadi rujuk secara atau lakukan tindakannya sejak awal ya, sejak dini. Bisa hitungan hari pun bisa kita lakukan tindakan pemasangan cam ini. Terima kasih, Dok. Gimana Dokter Dani? Ada pertanyaan? Baik, terima kasih, dok. Ya, terima kasih Dani. Ya, kawan-kawan yang lain masih ada pertanyaan mengenai topik kita pagi ini, yaitu diagnosis kelainan kongenital pada bedah saraf. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Tadi untuk diagnosis dari hidrosefalus sendiri kan bisa kita temukan saat kehamilan, Dok. Itu idealnya kapan kita bisa tegakkan diagnosis hidrosefalus ini? Di usia kehamilan berapa minggu yang benar-benar bisa kita terlihat jelas untuk hidrosefalus, dan jika sudah ditemukan hidrosefalus saat kehamilan,
apa tindakan yang dapat kita lakukan, Dok, pada kondisi Pak janinnya sudah ditemukan dengan hidrosefalus, gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, jadi memang pada pemeriksaan pada kehamilan itu biasanya penemuannya itu lewat USG ya. Jadi seringkali pada saat kontrol prenatal itu dilakukan USG itu ketemu hidrosefalus. Tujuannya di sini mungkin lebih ke arah bagaimana pasien ini dilahirkan seperti itu. Tapi bukan untuk mentata laksana hidrosefalusnya. Nah, hidrosefalusnya tetap lebih ideal kalau kita tata laksana ketika dia sudah lahir. Jadi pilihan utama tetap lakukan CT scan kalau bayinya sudah lahir, meskipun sudah ada USG-nya, sudah ketahuan ini hidrosefalus. Karena dengan pemeriksaan CT scan kita bisa menentukan dengan lebih tepat lagi ya, gimana pembesarannya, gimana posisinya, apa yang menyebabkan kelainannya. Jadi tetap untuk diagnosisnya itu kita lakukan CT scan. CT scan boleh dilakukan sedini mungkin. Sejak lahir, usia masih harian itu sudah boleh dilakukan CT scan. Kalau USG lebih, kalau prenatal lebih untuk itu tadi, untuk memberikan gambaran bayinya, ukuran kepalanya besar, dan bisa membantu dokter kebidanannya untuk memutuskan bagaimana bentuk persalinannya. Seperti itu. Ya, gimana Dokter Reno? Masih ada pertanyaan? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, untuk rekan-rekan presiden yang lain, masih ada pertanyaan? Jadi persilakan kawan-kawan yang lain yang mau berdiskusi mengenai topik pagi ini, persilakan. Assalamualaikum, Dok. Izin, Dok. Ya, silakan Dokter Pepi, Dok. Iya, Dok. Terutama untuk kasus spina bifida, misalkan contohnya, Dok, yang expose itu kita nanti sebagai ahli bedah umum mungkin di daerah atau yang tidak ada ahli bedah sarafnya, Dok, ketika menemukan kasus tersebut, apa tata laksana awal yang dapat kita lakukan sebelum kita rujuk ke center yang ada ahli bedah sarafnya, ya, Dok? Misalkan berupa penutupan lukanya dengan kasa lembab atau sebagainya, Dok. Mohon arahannya, Dok. Ya, baik. Jadi kalau untuk spina bifida sama juga ya dengan Marcel ya. Kalau tidak tertutup ya, kondisinya tidak tertutup dengan jaringan kulitnya, itu kalau itu namanya istilah kalau spina bifida aperta ya, itu jaringan kulitnya itu tidak ada. Jadi kalau seandainya bayinya lahir seperti itu, tindakan sudah benar yang disebutkan tadi, ditutup dengan kasa lembab. Ya, ditutup dengan kasa lembab, lalu rujuk segera, karena itu tadi sifat untuk tindakannya itu secepatnya, urgent. Gitu. Jadi tidak ditunda-tunda. Kenapa? Kalau kita tunda, semakin lama kontak antara jaringan saraf itu dengan dunia luar itu bisa merusak jaringan sarafnya. Jadi secepatnya harus dirujuk dengan cara seperti itu tadi yang sudah sampaikan, ditutup dengan kasa yang dibasahkan dengan NaCl ya, seperti itu. Ya, gimana Dokter Peti? Masih ada tambahan? Terima kasih, Dok. Ya. Baik, untuk rekan-rekan yang lain, masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, Dr. Hasan. Terima kasih, Bang Zukri. Saya mau bertanya, Dok, untuk pasien-pasien postvivisan sebagai kami residen, apa follow up yang perlu kami ketahui, Dok, seperti misalnya edukasi ke pasien, terus
reevaluasi pipisannya itu seperti apa, Dok? Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk evaluasi pipisan ya, untuk pada ini khususnya pada anak, tentu yang akan kita lihat adalah yang pertama dengan pemasangan cannya dulu. Cannya bagaimana? Ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Karena itu salah satu hal yang bisa menjadi komplikasi dari pemasangan can. Ada resiko infeksi, ada resiko rejeksi juga. Nah, jadi yang akan dilihat adalah lukanya, track sepanjang cannya, ada tidak kebocoran, ya, ada tidak expose dari cannya. Itu yang harus dievaluasi yang pertama ya. Jadi kadang-kadang ada yang kemerahan gitu sepanjang track, ada yang bahkan berminyak. Nah, itu tentu harus kita laksana lebih lanjut. Nah, di sini bisa ada yang terjadi di awal atau terjadi sudah lanjut, bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu tetap harus kita evaluasi. Jadi follow up-nya itu tidak hanya sekali aja, jadi harus berkala ini pasien dapat untuk kita evaluasi. Selanjutnya adalah ukuran kepalanya tetap kita evaluasi. Kalau seandainya ditemukan ukurannya tetap progresif, penambahan kepalanya, kita harus nilai lagi cannya. Cannya ini ada kemungkinan macet atau tidak, ada kemungkinan tidak berfungsi atau tidak. Itu kita lihat. Ubun-ubunnya juga akan kita evaluasi ya, apakah relax atau tegang. Kalau tegang, membonjol, artinya ini ada lagi terjadi lagi penumpukan di intrakranialnya, intraventrikelnya. Itu bisa kita curigai ada kemungkinan gangguan mekanis dari pompanya atau dari cannya. Nah, itu hal-hal yang harus kita evaluasi. Selain itu juga tumbuh kembang dari anak ini sendiri. Kita harus lihat nih juga hidrosephalusnya apa nih dasarnya sebelumnya kelainannya. Apakah hidrosephalus yang tipe kongenital yang ada jaringan otaknya seperti apa, Dok? Stenosis atau yang ternyata nih pasiennya tidak ada jaringan otak sama sekali. Nah, itu tentu tumbuh kembangnya pasti terhambat ya. Nah, itu juga kita evaluasi dan kita bantu menjelaskan ke keluarganya. Kadang-kadang itu akan jadi pertanyaan buat keluarga, ini bagaimana nih anaknya belum bisa apa-apa. Nah, itu kita evaluasi. Oke, jadi tapi kita harus tahu dulu penyebab dari pemasangan can tadi. Oke, itu beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Kapan kita lakukan evaluasi? Sebaiknya 1 minggu pasca operasi, 1 bulan pasca operasi, 3 bulan pasca operasi, 6 bulan pasca operasi, 1 tahun pasca operasi. Nanti setelah itu, setelah 1 tahun, nanti per tahun nanti dia datang. Nah, tujuannya lagi nanti untuk melihat, karena anak ini kan tambah tinggi. Nah, ada kemungkinan selangnya jadi memendek. Nah, begitu sudah tahunan, biasanya kita evaluasi. Bisa dengan ronsen ya, dengan ronsen abdomen lateral, kita lihat mana posisi selangnya intraabdomen. Apakah masih berada di ruang peritoneum atau sudah naik itu, apakah sudah memendek. Nah, di saat itu perlu kita lakukan revisi dari cannya, terutama pada anak-anak yang sudah mulai tinggi ya. Kalau tingginya cepat, nah itu juga harus evaluasinya lebih cepat lagi ya, untuk memastikan apakah selangnya masih paten atau enggak. Seperti itu ya cannya. Ya, gimana Dokter Ahsan? Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih Dok. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk kawan-kawan yang lain, gimana, masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Cik, Bang. Ya, silakan, Dokter Dimas. Izin Dok, ingin bertanya, pada kasus hidroensefali, kan kadang posisi pasien ini sudah dilakukan pipisan beberapa kali, tapi kadang gagal. Kemudian dilakukan tindakan pemasangan external ventricular drainase atau EVD. Nah, sebenarnya seberapa efektifkah penggunaan EVD, mengingatkan alat ini temporer, Dok? Kemudian tata laksana definitif berikutnya itu seperti apa, Dok? Kalau misalnya dia menggunakan pipisannya kurang
maksimal atau sering gagal, Dok? Terima kasih, Dok. Ya baik, Mas. Jadi ini sebenarnya penggunaan EVD itu bukan karena vipisan gagal, ya. Vipisannya terpasang, dan ini salah satu komplikasi yang bisa terjadi dengan pemasangan vipisan adalah infeksi, karena ya pada kasus-kasus hidronsefali juga seringkali itu disertai dengan kulit yang tipis, seringkali terjadi kebocoran gitu, jadi kebocoran dari selangnya ekspos dan terjadi infeksinya masuk sampai intrakranial. Makanya dari seandainya itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita cabut itu selangnya, dilepaskan semuanya, lalu dipasang EVD. EVD ini akan kita pasang selagi infeksi intrakranialnya masih berlangsung. Jadi selagi infeksi intrakranial masih ada, kita nggak boleh konversi lagi ke shunt. Jadi apa yang kita nilai dari pemasangan EVD? EVD memang sifatnya temporer, karena cairan LCS-nya kita alirkan keluar. Nah, tapi dengan dialirkan keluar, kita juga bisa evaluasi, itu dianalisa LCS-nya, selnya bagaimana. Nah, jika dengan pemeriksaan selnya itu sampai kita temukan sudah normal, nah itu di saat itu bisa kita konversi lagi ke vipisan. Tapi kalau masih belum, dia masih dilanjutkan lagi EVD-nya. Nah, selain untuk mengeluarkan keluar dari EVD itu juga kita bisa masukkan antibiotik intraventrikel selain yang sistemik. Jadi untuk mengatasi infeksi intrakranialnya. Jadi bukan karena shuntnya ini gagal, tapi itu karena komplikasi yang terjadi infeksi, terutama pada kasus-kasus hidronsefali yang kulit dari pasiennya itu sangat tipis atau kurang mobilisasi, ada dekubitus, lecet, segala macam. Nah, ini sampai terjadi infeksi intrakranial. Bisa posisinya itu berhubungan langsung dengan selangnya, bisa juga dari posisi lain, misalnya kepalanya di belakang lecet sampai ekspos tulangnya. Nah, sumber infeksinya dari sana. Selangnya baik-baik saja mungkin ya, tapi pada kondisi itu tetap harus kita ganti, itu harus kita keluarkan. Kita nggak boleh alirkan ke peritoneum sampai nanti kita temukan sel dari LCS-nya itu sudah normal kembali, baru boleh kita pasang lagi vipisannya. Ya, masih, Dok. Ya. Ya. Untuk kawan-kawan yang lain, masih ada pertanyaan? Mungkin saya mau ya, bertanya, silakan. Tadi mengenai kasus meningoencephalocele, Dok. Tadi dikatakan bahwasannya salah satu komplikasinya adalah terjadinya hidrosefalus. Jadi yang harus kita follow up pada pasien setelah dilakukan tindakan operasi adalah ada tidaknya hidrosefalus. Jadi kapan kita mulai melakukan follow up untuk hidrosefalus ini, Dok, dan sampai usia berapa kita lakukan follow up ini, Dok? Dan apakah follow up ini bisa dilakukan di rumah sakit daerah seperti menilai klinis dari hidrosefalus, atau harus kita rujuk ke seperti Indamil untuk dilakukan pemeriksaan yang lain, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, baik, Supri. Oke, jadi memang itu tadi salah satu kondisi yang bisa terjadi pasca repair meningocele itu bisa terjadi hidrosefalus. Sebenarnya hidrosefalus ini ada yang kondisinya sebelumnya sudah ditemukan, ada yang terjadinya setelah di repair. Jadi ada dua kondisi ini. Kadang-kadang dia ada hidrosefalusnya bersamaan dengan meningocelnya atau meningoencephalocele-nya. Nah, kalau seandainya di saat itu kita bisa memutuskan mana dulu yang akan kita lakukan tindakannya. Kalau seandainya masih dini, selnya masih tertutup baik, bisa kita lakukan pemasangan selang dulu. Ya, kita bisa pasang selang dulu, baru kita lakukan tindakan repair. Tapi ada juga kasusnya di mana sebelumnya itu nggak ada hidrosefalus, tapi setelah ditutup baru terjadi hidrosefalusnya. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya cairan itu tetap terbentuk di kepalanya, tapi tidak berkumpulnya tidak di intraventrikel, tapi di dalam selnya. Nah, di situ ada cairan menumpuk di sana. Nah, sekarang kita lakukan reseksi itu, eksisi dari kelnya, lalu duranya kita jahit rapat. Otomatis cairan yang awalnya menumpuk di sana sekarang menumpuk di intraventrikel. Ya, jadi
Itu begitu kejadiannya, kenapa bisa terjadi hidrosefalusnya. Nah, yang harus kita evaluasi adalah kalau kita hidrosefalus kita curigai, kita temukan pasca dilakukan repair atau operasi, dilihat dulu yang pertama adalah luka operasi. Karena kalau tekanannya tinggi, ya, yang beresiko adalah rembes ya. Bisa aja hidrosefalusnya tidak terbentuk, tapi tekanan yang kuat di sana mengakibatkan lukanya rembes. Ya, itu yang harus dievaluasi. Kalau lukanya baik-baik saja, tentu tekanan cairan itu berkumpul di kepala. Nah, kita evaluasinya seperti kita mengevaluasi hidrosefalus. Kita lihat, tentu hidrosefalusnya kita ukur ya, ukuran lingkar kepalanya. Kalau ternyata terjadi penambahan yang progresif, ya kita curigai ke arah sana. Kita lihat ubun-ubunnya, kita lihat tegang atau tidak, membonjol atau tidak. Dan di luka operasinya juga kita bisa lihat apakah membonjol dia. Kalau seandainya dia nggak bocor. Nah, kalau seandainya dia bocor itu, tanda-tanda seperti itu nggak akan ketemu, karena cairan yang menumpuk di kepala itu ada jalan keluarnya. Jadi tidak akan ketemu itu bulging fontanel, ukuran kepala yang besar, itu kalau seandainya bocor. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita temukan tanda-tanda seperti itu, ya harus segera dilakukan tindakan. Tadi kalau untuk hidrosefalus, cepatnya kita lakukan agar memberi ruang untuk otaknya untuk bisa tumbuh ya, jangan sampai nanti kepalanya tambah besar ya, jadi terganggu nanti pertumbuhan otaknya. Jadi kalau kita temukan di daerah itu memang dievaluasi, begitu ditemukan ya kita lakukan rujukan untuk dilakukan tindakan operasi pemasangan pipisan. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, baik, Putri. Untuk kawan-kawan yang lain, gimana, masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, Dokter Ranti. Nanti, Dok. Ya, Kalau misalnya saat kita follow up, kita menemukan pasien follow up post pipisan, Dok. Kalau seandainya kita menemukan kemungkinan mungkin pipisannya ini macet, Dok. Terus tata laksananya yang pertama kali kita lakukan apa, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, baik, Ranti. Jadi kita menemukan kecurigaan pipisannya macet. Nah, kita bisa melihat ini macetnya di mana. Jadi pipisan ini bisa macetnya di proksimal, bisa juga di distal, bisa di kepala, bisa juga di perut. Nah, kalau seandainya di perut, apa-apa aja kemungkinannya. Nah, ujungnya tersumbat, itu bisa ya. Atau udah memendek, misalnya pada pasien dengan pemasang pipisan yang sudah besar, sudah bertambah tinggi. Nah, itu kalau yang untuk di distal ya. Apa tindakannya ya, kita itu tadi untuk kecurigaan kalau di distal kita lakukan pemeriksaan ronsen abdomen, kita lihat, kita evaluasi bagaimana dengan kondisi selangnya yang intraabdomen. Kalau seandainya dia memang sudah memendek ya bisa kita lakukan revisi dari pipisannya, kita perpanjang. Nah, kalau dia di kepala itu juga bisa mengalami gangguan juga, macet juga. Nah, cairannya tidak mengalir dari intraventrikel keluar menuju pompanya. Bisa terjadi pump failure juga. Sebenarnya kalau untuk pompa-pompa tertentu itu kita bisa nilai ya dari reservoirnya itu, pompanya itu. Kita bisa tekan itu. Seandainya pompanya keras ditekan, itu kemungkinan macetnya adalah di distal. Karena dia ada sumbatan di ujung, jadi alirannya tidak akan keluar ke sana. Jadi pompanya akan teraba keras, sedangkan cairan dari ventrikelnya tetap masuk ke pompanya. Nah, biasanya itu akan teraba keras. Kalau sumbatannya di kepala, biasanya kalau kita lakukan penekanan itu pompanya kolaps karena cairannya tidak keluar masuk ke dalam pompanya. Nah, itu sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk menilai macetnya pompa ini atau gangguan mekanik. Lalu kalau untuk kepala, apa yang harus kita lakukan? Kita CT scan. Kita lihat bagaimana posisi selangnya. Bisa aja posisinya udah bergeser, bisa aja dia udah lengket dengan permukaan di bagian otak ya, bukan lagi intraventrikel.
Nah, tentu kita bisa menentukannya dengan pemeriksaan CT scan. Jika memang kita temukan ada kondisi yang harus kita revisi, ya kita lakukan revisi. Dan tentu juga kita lihat klinis dari pasiennya. Bermasalah nggak dia dengan adanya selang yang macet ini? Ya, karena ada juga kasus-kasus yang ya shunt dependent, ada yang independent. Jadi begitu dia shunt dependent, tentu seumur hidup dia butuh shunt ini. Jadi begitu macet akan muncul gejala klinisnya. Nah, itu tentu hal-hal yang harus kita evaluasi juga. Tapi pada kasus shunt independent, misalnya itu pada kasus yang didapat ya akibat perdarahan misalnya, setelah sekian lama selangnya macet tapi pasiennya baik-baik saja, nah, itu sebenarnya bisa pasiennya sudah tidak butuh lagi CT scan. Nah, jadi kalau kita curigai macet, nah itu yang harus kita evaluasi. Gitu ya, nanti. Siap, Dok. Ya, terima kasih Dok. Gimana untuk kawan-kawan yang lain, masih ada pertanyaan? Kalau untuk menegakkan diagnosisnya udah jelas semua ya, udah bisa ya. Ya, silakan kawan-kawan yang lain jika masih ada pertanyaan. Artinya sudah tidak ada Cukup lagi. ya, sudah paham. Ya, harapannya nanti semuanya sudah lebih mengenal dengan kelainan kongenital ini. Jadi bukan hanya sekedar tahu namanya, tapi tidak tahu cara menegakkan diagnosanya. Jadi dengan pemaparan ini harapannya adik-adik sudah paham ya dan bisa menegakkan diagnosa dan bisa mengetahui apa tindakan yang bisa dilakukan pada pasien ini. Ya, baik, Supri. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Dr. John atau Dr. Rizky pada acara pagi ini. Ada Dr. John atau Dr. Sukri? Ya. Nanti ada Dr. Rizky lagi nyetir. Dr. Rizky aja. Baik, terima kasih Dr. John. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hesti yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini memberikan kuliah kepada PPDS. Semoga apa yang disampaikan Dr. Hesti itu ada tinggal lah ya di kepalanya ya. Jangan sampai nanti ketika laporan jaga atau asesmen pasien di bedah saraf ditanyakan lagi, nah sudah tidak bisa menjawab ya. Semoga apa yang dijabarkan oleh Dr. Hesti pagi ini itu bisa tinggal di kepala kita dan bisa kita gunakan juga dalam mengelola pasien sehari-hari. Dan juga tentunya mungkin masih banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Semoga apa yang diberikan Dr. Hesti itu bisa menjadi trigger ya. Bisa menjadi trigger untuk PPDS semua untuk membaca lebih detail lagi. Banyak sekali sarana untuk membaca, ada di jurnal, ada di textbook, ya bebas terbaca. Dengar kuliah di YouTube juga banyak ya kan. Jadi semoga itu bisa menjadi trigger untuk lebih memperdalam ilmunya. Dan tentunya kalau bisa memahami dengan baik, nanti mengelola pasiennya lebih enak ya, lebih enak dan hasilnya lebih optimal. Terima kasih banyak Dr. Hesti sudah memberikan kuliah pagi-pagi. Udah pergi di mana Dr. Hesti ini? Di Pasir Jamba ya? Ya, di pinggir laut nih Dr. Rizky. Pergi pagi-pagi ke Pasir Jamba untuk bisa memberi kuliah. Terima kasih banyak Dr. Rizky ya. Terima kasih Dr. Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rizky yang telah menyampaikan materi pada kita semua pada pagi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Dr. Esti. Terima kasih Dr. John, Dr. Rizky. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Izin live warahmatullahi ya. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak payah lah. Tidak ada nama kita. Kalau lagi Zoom kan